Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ila niyatin salihah lillahi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti tahirin ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam anugerah kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada paduka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Keluarganya, sahabatnya, bahkan kepada kita semua sebagai umatnya. Pada pertemuan lalu, sebagai pengingat bahwa orang yang beragama itu memiliki rukun, yakni rukunnya adalah 3I: iman, Islam, ihsan. Rukun Islam sudah dijelaskan dari pertemuan-pertemuan lalu. Masuk sekarang rukun iman, dan rukun iman juga baru menjelaskan tentang kondisi orang yang beriman itu terdiri dari 5 tingkatan, yakni iman taklid yang pertama, yang kedua iman ilmin, yang ketiga iman ayyanin, dan yang keempat iman haqiqatin, iman hakim, dan yang terakhir iman haqiqatin. Memasuki iman yang kedua, yakni masih tergolong mengimani sesuatu yang gaib, seperti yang termaktub dalam alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, malaikat gaib, iblis gaib. Cuman kalau mengimani iblis hanya tidak masuk dalam rukun gaib, tapi tidak boleh dimasukkan ke dalam rukun. Seringkali disebutkan dalam Al-Quran, wa innahu aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Nyatanya maksudnya tuh nyata dalam permusuhan. Kalau wujudnya mah nggak kelihatan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka makna Anas di surat An-Nas khususnya yang keempat itu adalah an-nasu syaiton.
Diruntut dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Tuhannya manusia yang dimaksud adalah anak kecil, dari balita sampai masa balik. Malikin nas, rajanya manusia. Yang dimaksud manusia ini adalah asyabab, dari masa balik sampai menikah. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Yang dimaksud adalah asyuyuh, orang tua, mulai dari menikah sampai wafat. Ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda pada dada manusia. Ini anas yang keempat, artinya setan, iblis, taman manusia, wujudnya manusia, ada juga manusia tapi musyrik, munafik, kafir. Kan ada teman-teman yang ngajakinnya nggak baik, itu iblis. Ya, kumpulan bareng, ada waktu azan, ayo sholat, gampang sholat mah ada nomor 2, nomor hiji mah ada syahadat, bisa dengan dalilnya, tapi sholat itu bener gitu kan. Digampang-gampang gente kan gitulah di baturan. Tong di baturan, jangan ditemani model yang begitu. Kata Gus Dur kan, jangan kau jadikan teman, apalagi guru, orang yang tidak membawamu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi anas yang keempat tuh misalkan tidak hanya berwujud setan yang ada dalam dada kita, bahkan punten termasuk istri, anak, tetangga, sadulur, itu bisa jadi iblis mereka. Nah perempuan tuh habailu syaiton, ya, tambang setan nanti dikit pisan di perempuan. Kalau diajak kebaikan kadang-kadang susah. Nah itu kemasukan setan. Awas dong di musuhan, terus mana setan malah minta dicerai nanti. Bener maksudnya setan tuh inna azwajakum, di ayat Qur'annya nih, inna azwajakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu itu fitnah. Maksudnya fitnah di sini lain, kajepit ngeunah lain. Ya. Bukan mereka fitnah itu artinya tidak pernah mendukung dalam kebaikan, bukan. Sesekali karena setan dasim masuk, akhirnya lebih mudahnya banyaknya masuk ke perempuan. Di dalam dunia rumah tangga tuh ngerasa paling capek, ngerasa kurang diperhatikan, ngerasa nggak disayangi, geningan orang lain mah sehari-hari itu seperti hari Valentine, selalu dapat hadiah gitu kan. Lah saya mah kayak hari buruh, setiap hari setiap hari ngerjain rumah tangga tapi kagak ada gajinya. Orang lain kayak hari Idul Fitri saling memaafkan, saya hari buruh mulu. Ini itu iblis dekat sekali masuk ke perempuan. Maka apa? Kita nyikapinya harus dengan tenang, dengan bijaksana, dengan ilmu. Makanya pentingnya kita ngaji itu salah satunya adalah untuk bisa menyikapi alladzi yuwaswisu fi sudurin. Ini ada kisah unik juga ya. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam digoda langsung sama iblis, gak mempan, itu masuknya sama
Sayyidah Hawanya, ke Siti Hawanya. Akhirnya apa? Karena sama perempuan, Mas Adam bukan Mas Adam Inul, Mas. Manggilnya ke apa, Nabi Adam itu maksudnya. Mas tuh cinta enggak sama aku sih gitu kan? Aku tuh pengen buah khuldi. Lah itu dilarang. Berarti cintanya enggak sayang sama aku, cintanya bohong. Jadi karena dirayu terus menerus, si iblis itu masuk kepada Sayyidah Hawa, dan Hawa kemudian terus ngerengek, akhirnya laki-laki tunduk. Ya, kita juga sama Pak. Kalau perempuannya keimanannya nggak kuat, kemudian lihat tetangganya gelangnya bukan gelang karet, ya, gelangnya bagus gede, tuh masa aku nggak dibeliin gelang, sedangkan gaji cuma, akhirnya apa? Malah jadi pikirannya pindah, berarah, kumaha yang caranya. Itu karena permintaan, ya, karena permintaan sang perempuan, sang pujaan, akhirnya apa? Laki-laki luluh. Membualan ya. Sehingga aduhum mubin, musuh yang nyata yang berupa iblis ini bisa diwujudkan dalam yang nyata pula, yaitu dalam wujud apa? Iblisnya masuk, sebetulnya gaib dulu, cuma iblisnya masuk ke tetangga, masuk ke saudara, masuk ke istri, masuk ke anak. Yang tujuannya apa? Menggoda diri kita. Gitu. Intinya mah fisudurinas, tetap makna awalnya mah. Cuma nanti ada yang wujud manusia berupa iblis, atau iblis berwujud manusia. Minal jinnati wanas, dari bangsa jin dan manusia. Artinya seandainya anak-anak, kemudian remaja, orang tua selamat dari tipu daya anas fisudurinas, maka minal jinnati wanasnya menjadi ma'anasul mukhlasun,